Wisata Alam Kubur Bagian 2. Wahai kawan, di wisata alam kubur bagian 1, kita telah tahu bagaimana perlakuan Allah terhadap orang mukmin ketika sakaratul maut. Sangat dimuliakan, ruhnya sangat mudah berpisah dari jasad ketika dicabut oleh malaikatul maut karena dijanjikan ampunan dan keridhaan Allah kepadanya. Lalu diberikan kain kafan dan minyak wangi terbaik dari surga. Diterima dan diantarkan oleh seluruh malaikat yang ada di tiap tingkatan surga. Ketika dikembalikan ke alam kubur, diberikan baju terbaik dari surga. Diberikan kemudahan menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dan ditemani oleh amal solihnya, serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dan di bagian 2 ini, kita akan tahu bagaimana perlakuan Allah terhadap orang kafir ketika sakaratul maut. Setelah kita tahu, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah merenungi hal tersebut dan segera bersikap. Dari 2 pilihan ini, mana yang akan kita ambil? Menjadi mukmin atau menjadi kafir? Mari kita perhatikan kisah dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu selanjutnya. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, jika menjelang akhir kehidupannya di dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang berwajah buruk. Para malaikat itu membawa kain yang kumal kasar. Para malaikat itu duduk di dekatnya sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah." Maka ruh itu pun bercerai-berai, terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu bagaikan dicabutnya besi untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidaklah ditinggalkan sekejap mata pun hingga diletakkan pada kain kasar itu. Keluarlah aroma busuk bagaikan bangkai terburuk yang pernah ditemukan di muka bumi. Kemudian para malaikat itu pun naik dengan membawa ruh itu ke langit. Tidaklah berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali malaikat-malaikat yang dilewatinya berkata, "Ruh siapakah yang buruk ini?" Mereka berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan," disebutkan dengan nama terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Demikian terus berlangsung hingga sampai di langit dunia. Para malaikat itu minta dibukakan pintu langit, namun tidaklah dibukakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tuliskanlah kitabnya di sijin, di lapisan bumi paling bawah." Kemudian dilemparkanlah ruhnya begitu saja. Kemudian Nabi membaca, "Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan akan ia terjatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian dikembalikanlah ruhnya pada jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat yang mendudukannya, dan berkata, "Siapa Rabbmu?" Orang itu berkata, Ya, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu berkata, "Apa agamamu?" Orang itu berkata, Ya, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu berkata, "Siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian?" Orang itu berkata, Ya, aku tidak tahu." Kemudian penyeru di langit berseru, "Orang itu telah berdusta. Hamparkanlah untuknya permadani dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka, sehingga ia bisa merasakan hawa panasnya. Disempitkan kuburnya, menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan." Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk, berkata, "Bergembiralah dengan hal-hal yang membuatmu bersedih. Ini adalah harimu yang sebelumnya telah dijanjikan untukmu." Orang itu berkata, "Siapakah engkau yang berwajah buruk ini?" Laki itu berkata, "Aku adalah amalanmu yang buruk." Orang itu berkata, "Wahai Rabbuku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abadi dalam Qutful Jannah Adedani Syarah Muqaddimah Risalah Al-Qayrawani. Allah menghinakan orang kafir ketika sakaratul maut. Keluarnya ruh sangat sulit berpisah dari jasad karena diancam dengan kemarahan dan murka Allah. Diberikan kain kafan terburuk yang beraroma besuku. Ruhnya tidak diterima langit. Ketika dikembalikan ke alam kubur, tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dan ditemani oleh amal buruknya, serta disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya berantakan. Selesai.